洗涤后，连生洗涤后，连生洗涤后，连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，连生洗涤后，连生洗涤后。咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后。连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后。咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后，咕噜连生洗涤后。
声洗涤后，升起阿弥陀佛，阿弥陀佛！世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。刚刚看到莲来上师已经上线了，上师好。大家好，我是这一节课的主持人莲花姿容助教，我来自台湾大愿学会。现在是台湾时间2025年5月16日晚上7点52分，欢迎大家一起学习。每一次的学习都是自我能量的提升。上周我们听莲来上师精彩的授课，讲解 dari 修 Taiwan. 本尊法心要口诀 Dan 一 minggu lalu kita telah mengikuti kelas dari acara Lianlai tentang Kiat Sadhana Adinata Yoga. Ada satu bagian dari PowerPoint yang ditayangkan di minggu lalu yang membuat saya sangat berkesan. 上师是这样说的，他说自由心正不是 Yaitu kalimat yang 而是清醒 mengatakan bahwa pembuktian sendiri bukanlah kesombongan, melainkan kesadaran. Bukan juga kesendirian atau kesepian, tetapi merupakan tanggung jawab bagi kehidupannya sendiri. Saya tidak tahu apakah kalian merasakan hal yang serupa dengan saya. Saya ingin bertanya, apakah kalian semua mengikuti kelas pelaporan PR? Bagi yang ikut, coba kalian ingat-ingat, ada beberapa bagian dari pelaporan PR. Yang pertama adalah berdana. Apakah saya hari ini sudah membantu orang lain? Yang kedua, menahan kesabaran atau santi. Apakah hari ini saya berhasil menjaga ego saya supaya tidak marah? Yang ketiga, taat sila. Apakah hari ini saya sudah menaati sila? Yang keempat, samayati. Apakah hari ini saya sudah melakukan pertobatan dan purifikasi? Yang tadi saya katakan tentang pembuktian diri, apa hubungannya dengan pelaporan PR? Karena menurut saya, pelaporan PR bawana atau pelatihan diri kita itu merupakan tanggung jawab bagi kehidupan kita sendiri. Itu merupakan tahap awal dari kesadaran kita atas keberhasilan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya, setiap hari melakukan introspeksi itu sangat penting. Dan apakah kita melakukan PR itu selama sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, ataupun 10 tahun? Selama kita menapaki jalan bawana atau pelatihan diri, maka pelatihan diri itu tidak ada habisnya, tidak ada usainya. Selalu kita lakukan selama hidup kita. Jadi bagian yang belum bergabung, silakan bergabung. Ada ungkapan bahwa satu orang bisa berjalan sangat cepat, tetapi jika banyak orang bersama-sama, jalannya akan bisa lebih lama. Jadi di dalam perjalanan pelatihan diri kita, jika ada banyak teman bersama-sama, tentu sangat menyenangkan. Jadi selamat bergabung untuk bersama-sama mengerjakan PR. Pada awal kelas kita nanti, acarya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang belum terjawab dari minggu lalu. Dan di akhir sesi kelas akan ada sesi untuk tanya jawab. Baik yang mengikuti kelas ini melalui Zoom, Facebook, ataupun YouTube, tetap boleh bertanya. Kita akan menjawabnya di akhir kelas. Yang penting ingat, materinya harus sesuai dengan pertanyaan harus sesuai dengan materi hari ini. Dan kelas kita bisa diikuti dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, Indonesia, dan bahasa Inggris.
Dan seusai kelas, rekaman video dalam 3 bahasa ini juga akan kita masukkan di dalam kanal YouTube dari Zhenfo Wanglu Daxue atau Universitas Daring Zhenfo. Apabila menurut Anda kelas ini sangat penting, atau jika Anda sudah mengikutinya tetapi belum begitu jelas, maka Anda bisa mengikutinya melalui tayangan ulang di YouTube. Seperti Sisyong Jianji dari Malaysia yang menuliskan kesannya di dalam grup WhatsApp, yaitu ia telah mendengarkan kelas ini sebanyak 3 kali, tetapi masih banyak hal yang belum dipahami. Saya juga merasa apa yang diajarkan Acarya sangat penting, tetapi setelah mendengarnya saya juga kurang begitu jelas apa maksud Acarya, sehingga saya pun mengulanginya lagi, mendengarkan ulang video ini. Menurut saya cara belajar seperti ini sangatlah baik. Dalam 2 menit kelas kita akan segera dimulai. Kalian juga boleh menyiapkan alat tulis apabila selama pelajaran ini ada hal-hal yang tidak Anda pahami, boleh Anda catat untuk bertanya kepada Acarya. Dan mendekati sesi tanya jawab, Anda boleh mengetikkannya di kolom chat. Jangan terlalu cepat mengetikkannya karena nanti akan tertimpa dengan pembahasan yang lain. Baiklah, kelas akan segera kita mulai. Kelas kita hari ini masih seputar kiat sadhana adinata yoga, yaitu bagian yang kedua. Dan waktu sekarang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, maka kelas ini resmi kita mulai. Amitofo yang terhormat Acarya pengajar, Acarya Shi Lianlai, kepada Acarya Shi Lianhe, kepada para Acarya Dharmacarya Biksu-Biksuni, Pandita Dharmaduta, dan Pandita Lokapalasraya. Sarwa Manggala. Marilah kita undang Acarya Shi Lianlai untuk membawakan kelas kita hari ini. Baiklah, marilah kita beranjali mengaturkan sembah puja kepada Mulacarya Lianshen, kepada para guru silsila Zhenfo Chung, kepada Buddha Atharma, kepada Wajra Satwa, kepada Padma Sambhawa, dan kepada Trimula, serta Buddha Bodhisattva di altar mandala. Kita memohon pemberkatan supaya kelas kita hari ini berlangsung dengan lancar dan manggala. Marilah membentuk mudra Padma Kumara, berapal mantra 7 kali. Om Kululin Shen Siti Hom, 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 Om Kululin Shen Siti Hom.
我们至高无上的根本上师圣尊莲生佛佛，师母莲香金刚上 kepada 师， yang 我们 terhormat 尊贵的教育处处长 Mulacharya 莲和上师， Liensen, kepada 还有诸 Gurudara, 众上师、 kepada Ketua 众教授 TBF, 师、法师， kepada 还 Ketua 有 Divisi 讲 Pendidikan 师、 Acharya 助 Lienhe, 教以及辅 kepada 导 para 员， Acharya 各位同门大 Dharmacharya 家 Biksu Biksuni, 晚 Pandita 上好， Dharma 阿弥 Duta, 陀 Pandita 佛。 Lokapala Seraya, serta para 我 umat 把这 sekalian, selamat 个在教 malam, 会讲主持 Amitofo. 人哦。谢谢上师。那我们上周的第一个问题是，请问上师，如果观想不动明王的剑 Pertanyaan yang minggu 烧 lalu, 向无 apabila 形众的观想， bervisualisasi pedang 烧掉一 dari 切黑 Acalanata 气业障， membakar 行吗？ semua makhluk 请 yang 上 tak 师回 kasat 答。 mata atau 好，谢谢 membakar 主持人。这个 karma 问 buruk 题其 kita, 实 apakah 上个星 boleh? 期有回答，可 Jadi 是 pertanyaan ini minggu 当 lalu 他们 sudah 呈现这个 dijawab. 问题给我的时候啊， Tetapi waktu 他 pertanyaan 的 ini 问法有点 diberikan, 奇怪哦。他说这个 kalimatnya kurang 不动 tepat. 明王的剑烧无形像无形众生，过后有去看这个。 应该哪里的 Jadi 留言？ pertanyaannya 那个 adalah 网址的留言， 还 minggu 发现 lalu 原来他 itu 的意思 pertanyaannya 是 adalah 烧那个 apabila 业障。 pedang prasna 在 ini 这个观点上， membakar 一 ke 般来 arah 说，所有佛 makhluk 菩 tak 萨 kasat 的 mata, 手 apakah 上的法 boleh? 器， Tetapi 本身 kemudian 是可以拿来做 ada 电 chat 波 berikutnya 的 adalah 作用。 membakar 因为之 karma 前我的回 warana. 答是没 Pada 因为 dasarnya 没有 semua 这样 dharma 说，请 yudam 不要这样 dari 做。我以为他说 Adinata 我那里 bisa 有无 untuk 形的众 mengikis 生， karma. 所以以后你们问问题的时候啊，你们的文 Minggu 法 lalu 要 kan 对 saya 哦，应 menjawab, 该 apabila 句 tidak 点 ada di 该 dalam 标点 ritus, 的要 jangan 帮忙， coba-coba 不然的话 dilakukan. 在解读方面那个意思完 Karena 全不一样。 kalimatnya 一般 tidak 所有 jelas. 的 Jadi 佛菩萨 pertanyaan ini 手 minggu 上的 lalu 法 tidak 器是可 jelas. 以拿 Jadi 来做 lain 观 kali 想， kalau 可以 bertanya 来做 gunakanlah 电波 kalimat 用 yang 的， baik 这 dan 个是 tanda 没 baca 问 yang 题的。 tepat. Jadi pada dasarnya semua 好 dharma 的，谢谢 dharma 上 yudam 师。 dari 第 Adinata 二个 bisa 问 digunakan 题，请 untuk 问上 sadhana 师， karman. Jadi 为 boleh 何 saja 上个星 melakukannya 期 untuk 五 mengikis 上师 karma. 说看到念头却不被 Lalu ada 念头 pertanyaan 影 lagi. 响， Minggu 就 lalu 是见 Acharya 法身 berkata, 呢？ mengapa jika melihat 可 benak 是这个 tetapi 问题 tidak 我是希望 memikirkannya, 大 tidak 家自己 memedulikannya, itu 去 berarti 消化 sudah 跟理解。 melihat, menyaksikan 我 Dharma 只能 Kaya. 这样的简单 Sebenarnya 的 saya 解释一 ingin 下。 kalian lebih banyak 所有你 merenungkannya. 的 Kan 见 saya 闻 hanya 觉 menjawabnya 知 secara sederhana 都是 saja. 来自念头， Semua 所以只要 pencerapan 是 dan 念头，它本身就是假的。 hasil 只 tangkapan 要是来 sensasi 自 Anda 见 berasal 闻 dari 觉 benak. 知。 Jadi 金刚 semuanya 经有 pada 一句话 dasarnya 说 adalah semu. Di dalam Sutra Wajra 见 dikatakan, 相非相，即显 melihat 出来。我这里 melihat 把它改 sosok 成 tetapi 见 bukanlah 相非 sosok, 相， melihat 即见 fenomena 本身。 bukanlah fenomena. 那 Itu 是不是 berarti 说我现在看到法身， menyaksikan 难道我 tata-gata. 就已经 Jadi 去 saya 见如来了吗？不是， menjelaskannya 你 seperti 看 itu. 到 Jadi 法身 apakah 也 jika 好， Anda 你看不到 melihat 法身也好， Dharmakaya 你也 berarti 没有 Anda 任何 sudah 的 berjumpa 想 dengan 法跟受 tata-gata. 到影响， Jadi 这时候 maksudnya 你就 adalah 见法身。假如 terlepas 你见 dari 到法 Anda 身，你开心；没有 menyaksikan 见到法身， Dharmakaya 你就沮 ataupun 丧。 tidak, itu 那么这 tidaklah 种就是 masalah. 见相，不 Jangan 是 karena 真正， melihat 不是真 Dharmakaya 正 Anda 的去体悟 bersemangat 到 tidak 法 bisa 身的 melihat 这个 Dharmakaya 真 lalu 谛， Anda 还有 menjadi 它本 lesu. 身的本 Itu 质。 berarti Anda 这 belum 个是 sungguh-sungguh 我简单的回 memahami. 复。 好 Ini 的， adalah 谢谢 jawaban 上 saya 师。 secara sederhana. 第三个问题是莲花见 Pertanyaan 吉师兄的心 ketiga 得 yaitu 报 dari 道。 Acarya Lianghua 他说在课堂 Cienci 上学 yang 到 menuliskan 相应 bahwa 有 dalam 五 kelas ini 境相 saya 应、 mempelajari 行 bahwa 相 ada 应、 5理相 kontak 应、 yoga 果 yaitu 相 kontak 应、 yoga dalam 机 hal 相应。 kondisi, 师尊画画 terus 时， dalam 天 bentuk 空会 pikiran, 现师 hasil 尊 dan 画画的云朵。 metode. 师 Dan 尊 pada 的 saat 机相应太 Secun 棒了， melukis 请 dari 上师 di 为我 langit 们 pun muncul awan 解 yang 说。 sama seperti lukisan Secun. Jadi ini 我 sungguh 主持人的 merupakan 笑 kotak 点上 yoga 来了， dalam 我也 hal 想笑一 metode. 下。是写错字吗？一般，这位同门应该是用汉语拼音吧？哦，汉语拼音的话，可能就会 Jadi 出现这 menurut 样的。 menurut 这 saya 个问题 mungkin 其 umat 实是 ini 我 menulis 也 pertanyaannya 就 menulis 是 Mandarin 请 dengan 这 menggunakan 个辅导 Hanyu 员把它 Pinyin 放上去 metode 的，因为我发 alfabet 现在 sehingga 这个学生 menimbulkan 群组里面， kesalahan dalam 应 pemilihan 该是有 huruf. 2位同门是比较会写报告，一位是师姐，我不太会念她的第2个名字，她是什么音啊？ Ada 她 dua 那个第2个有点像 ada 又不是 ada 像 dua 凤蛮 suci 复 yang 杂的一个写 biasanya 法哦。我 rajin 就有注意到他 menuliskan 们2天 laporan 的这个心得报告。其实这种是 laporan 好的，为 kesan 什 dari 么？就好像这 belajarnya. 一个， Ini 我 semua 觉 sangat 得 baik. 有时候你不把它写 Sama 出来，我不晓 seperti 得你懂还是 Susyong 不懂。 ini, jika Anda 当 tidak 然，只要不要在 menuliskannya, saya 偏
tidak paham apakah Anda sudah 偏移太过的话， paham 一般 atau 我都 tidak. 不会去
Yang penting Anda jangan terlalu berlebihan dalam menulisnya. Tetapi di dalam kesan belajar dari Shishung ini, saya mengambilnya sebagai contoh bagi kalian. Di sini dia ada sedikit salah paham yang mengira bahwa kontak yoga dalam metode itu menunjukkan abhisna. Sebenarnya itu tidaklah sama. Dalam setiap tahapan itu ada abhisna. Jadi bukan berarti setelah memiliki abhisna atau kesaktian, berarti Anda mengalami kontak yoga dalam hal metode. Memang kontak yoga dalam hal metode itu menunjukkan abhisna atau keabhisna atau kesaktian, tetapi kesaktian bukan berarti kontak yoga. Jadi Shicun bukan ingin memunculkan awan di angkasa, makanya Shicun menggambar. Jadi bukan kontak batin dalam hal metode, melainkan ini ada kontak batin dalam hal kondisi. Apa yang dimaksud dengan kontak batin dalam kondisi? Sini Anda harus paham satu istilah, yaitu suoyenjing atau objek meditasi. Yaitu Anda menggunakan suatu objek sebagai titik fokus meditasi Anda, supaya Anda bisa menyesuaikan kondisi dengan objek tersebut. Jadi objek itu atau kondisi itu tidak akan bertentangan dengan keinginan. Contoh, bervisualisasi api, maka akan terasa panas. Jika Anda bervisualisasi api tetapi tidak terasa panas, berarti belum merasakan kontak. Jadi melalui tahapan awal, sebelum Anda mencapai kontak batin dalam hal kondisi ini, maka semua proses yang Anda lalui itu ada objek meditasi Anda. Jadi misalnya Anda bervisualisasi menjadi adinata, tentu Anda ingin menjadi adinata kan, tetapi belum tentu Anda sudah bisa mencapai menjadi adinata. Jadi itu merupakan suatu tahapan proses. Untuk Shicun juga tidak melakukan visualisasi apapun. Shicun hanya cukup memikirkan bahwa beliau adalah Avalokitesvara, maka beliau akan menjadi Avalokitesvara. Shicun berpikir, ketika berpikir ingin menjadi Jambala, maka Shicun akan menjadi Jambala. Mengapa saat melukis bisa melukis awan, bisa muncul awan di angkasa? Karena pada saat Shicun memikirkan lukisan itu, kondisi di sekitar Shicun pun merestuinya, lingkungannya, sehingga muncullah awan yang seperti di lukisan Shicun itu di angkasa. Jadi semua itu ada nidananya. Itu bukan semata karena adanya abhisna. Sama seperti Anda bertemu sama seseorang yang memiliki bakat Mahayana, maka Anda menjelaskan tentang Mahayana. Anda berjumpa dengan orang yang Theravada, bakatnya di Theravada, Anda menjelaskan tentang Theravada. Itu barulah namanya kontak yoga dalam hal metode. Jadi ada paham apa yang harus Anda lakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Anda tidak boleh sembarangan. Jadi misalnya Anda melihat ada Yenjin Caicu atau roh penagih hutang di dekat seseorang, maka Anda mengatakannya padahal orang tersebut belum siap menerimanya. Maka kelak setiap kali Anda berjumpa dengannya, ia akan selalu bertanya, apa ada roh penagih hutang di sekitar saya? Jadi ini berarti Anda belum paham menggunakan kontak batin dalam hal metode. Terima kasih atas penjelasan dari Acarya dan juga terima kasih atas karya tulis dari Shishung Jianji yang membuat kita ikut mendapatkan pelajaran dari Acarya, penjelasan dari Acarya. Materi hari ini
akan lebih mendalam, lebih kaya ragam. Minggu lalu kita selesai kelasnya di bagian ini. Saya menggunakan Mahaparipurna sebagai sebuah sistem untuk menjelaskan materi Kiat Sadhana Adinata Yoga dari Maguru. Setelah Anda paham, Anda akan mengerti bahwa ini adalah metode yang sangat bagus, yang juga bisa membantu pelajaran kita kali ini, bahkan juga bisa membantu kita di dalam pelajaran kita selanjutnya. Jadi saat Secun memberikan kiat-kiat rahasia, kita langsung bisa memilahnya, apakah ini termasuk tahapan yang mana dan apakah berguna untuk kita pada tahapan kita. Jadi selanjutnya adalah Mahamudra yang diajarkan oleh Buddha Purba, Buddha Dharma. Dan di sini ada yoga fokus, yoga tanpa sandiwara, yoga ekarasa, dan yoga tanpa bawana. Kita masuk saja ke pembahasan tentang Mahaparipurna. Bagi yang mendengar tentang Mahaparipurna, biasanya memiliki suatu konsep berpikir. Mengapa dari awal kita harus belajar Mahaparipurna? Yang terutama adalah kita belajar dari tahap awam menjadi tahap yang tidak awam lagi. Jadi di dalam tahapannya juga ada Guya Tantra. Guya Tantra inilah merupakan yoga. Jadi untuk mempelajari Guya Tantra ini, kita harus belajar dari Pratyekya Buddha, Sravaka, Bodhisattva, dan seterusnya. Kriya Tantra dan Carya Tantra. Saya memiliki satu konsep yang gampang untuk kalian pelajari, bagaimana kalian bisa memahami Mahaparipurna. Melihat tampilan ini, mungkin kalian merasa ini adalah sebuah tingkatan. Sebenarnya ini bukanlah tingkatan, tetapi merupakan pembagian. Jadi ini ada pembagian, yaitu tantra luar, 3 tantra luar sebagai dasar, lalu ada 3 tantra dalam, dan selanjutnya adalah 3 Guya Tantra. Jadi bukan berarti misalnya tantra eksternal, setelah belajar Sravaka, Pratyekya Buddha, lalu Anda belajar Bodhisattva. Jadi bukan berarti tahapannya seperti itu. Secara sederhana, tantra luar ini eksternal, itu adalah Mahayana, Theravada hingga Mahayana. Dan tantra internal itu adalah Tantrayana. Mengapa Pratyekya, tingkat Pratyekya dan Sravaka ini merupakan Pratyekya Buddha dan Sravaka ini berasal dari pemahaman pencapaian setelah memahami 4 kesunyataan mulia dan 12 hal yang berkesinambungan, Paticca Samuppada. Sebenarnya sebelum kelahiran Sang Buddha juga sudah ada Pratyekya dan Sravaka, karena mereka sudah mencapai pencerahan. Dan mencapai kondisi Pratyekya Buddha dan Sravaka. Lalu selanjutnya adalah tahapan Bodhisattva.
Karena bodhisattva menjalankan sat paramita. 因为你会发现，假如你没有这个基础的话，你去学密称的时候，你会很难在里 Mengapa 面 kita harus 去 memahami 深入 tahapan 你 ini, 很难从 Sravaka 事 dan 部 Pratyekya 去 Buddha? 深入到行部。 Karena jika 我 Anda 拿一个例子， serta bodhisattva, karena 先不 tanpa 要拿例子，我们先讲，日本 memahami 他们在 hal-hal 学这 ini 个 sebagai 离苦 dasar, maka 怎么 akan 样化 sulit 解 untuk 苦这个过程 mempelajari 当中啊，他们 Tantra 学会了 dalam 什么？ atau 他们学会的事情 Tantrayana 就是 Vajrayana. 离开人间所有的一切，他们学会的是处理，他们学会的 Jadi 是处 misalnya 理。所 Sravaka, 以 mereka 以 mempelajari 之前我 bagaimana 在印 meninggalkan 尼弘法的时 keduniawian. 候啊，有同门问，为什 Waktu 么 saya 真 berada 佛 di 宗的出家 Indonesia, 众啊， ada yang 跟 bertanya, 小乘的出家众不一样？ mengapa biksu di 他的问 Cengfocong 题是这样 berbeda 说的： dengan 为什 biksu 么 di 他看到我们的 Theravada? 出家众啊， Karena ia 都是 melihat 用 biksu di 名牌的 Cengfocong 东西哦， menggunakan 穿 benda 漂亮的 bermerek, 东西，然 menggunakan baju 后吃 barang-barang yang 好的东 bagus, 西。 makan 我 makanan 看 yang 这个问题 enak. 的时候，我跟他说，我回 Saat 答是 itu 这 saya 样，我说其 bertanya, 实你说的还不 saat itu 够， saya menjawab 我们其 begini, 实还有很多东西是比 sebenarnya 小乘 pertanyaan 都不 kamu 如的。 比如 belum 小 cukup. 乘，你请他吃饭，你问他好吃吗？ Masih banyak 他 hal-hal 不会 lain. 跟你说好 Contoh, 吃的。 untuk 你 biksu 就算请他 Theravada, 吃 jika Anda 三 menjamunya 美 makan 味， lalu bertanya 他也跟 apakah 你讲 enak, ia 难 pun 吃 tidak 的 akan 是。 bisa 为什 menjawabnya. 么？因为 Ia 他们 tidak 不 akan 可 bisa 以 menjawab 承 makanan 认 ini enak. 对 Ia 于 hanya 这 bisa 种 menjawab 世俗 makanan 的 ini 这 tidak 种 enak. 食物。 Mengapa 他们根 demikian? 据以前 Karena 师尊 mereka 有 tidak 讲过， boleh 好吃 merasakan 这个 kesukaan terhadap 如果说把它 makanan 换算 duniawi. 成瀑布 Jadi 哦， saat 不要讲 makan, 中文了， mereka 中 harus 文的话大家很难理解，要 bervisualisasi 翻成 bahwa 成瀑 makanan 布 itu 哦。 adalah 他 kotoran. 看到一体的东西要观想成尿哦。 你觉得在我 Melihat 们所有 minuman, 的 ia 心目中，他们 bervisualisasi 就把 itu 它当成好 adalah 吃吗？没有的。 eh, 我们去 air 吃好吃 seni. 就赞叹， Tetapi 宗门 berbeda 这 dengan 个供养这 Cengfocong. 种，哎，好吃啊，真 Jika 爽 kita 对不 dijamu 对？ makan 因 dan 为 kita 我们 pasti 跟佛 memuji 宗 mereka, 不是 terima 学 kasih 小乘， makanannya 我 enak. 们是 Mengapa 以这 demikian? 个 Karena 世 Cengfocong 尊教我们 bukan 是 melatih 中观的啊，就 Theravada. 是人家供养你的时候， Yang dilatih 你不要 adalah 拒绝， pandangan 可是 tengah 你也 atau 不要去贪 madhyamaka. 求， Jika 因为 umat 你贪求的话，就 memberikan 变成 persembahan 偷。 makanan, 很多 Anda 人不知 jangan 道， menolak, tetapi Anda juga 有 jangan 时候出 melekatinya 家人 atau 啊，在某 memintanya. 一方面，他虽然没有 Banyak 偷， orang yang 可是 tidak 他的行 paham. 为其实变成偷了。比如 Ada 说什么呢？ untuk 比 para 如说 biksu, 我 meskipun 我 ia 的 tidak mencuri, 我的 terkadang 电 ada 脑，我用的 kelakuannya yang iPad serupa dengan 已 mencuri. 经旧了，然后 Contoh, 他 misalnya saya 哎 menggunakan 呀，我这个 iPad yang iPad 啊 sudah 是5 mulai 年前 rusak, 买的啦，你看那个 sudah 镜 mulai 子也 kuno. 破了， Lalu 那 saya 外 pun 套也 berkata, 烂 aduh 了， iPad 然后人 saya 家都 sudah 供养 mulai 你， rusak, 这种叫 kacanya 偷。 sudah 为什么？ retak, dan 你是因 sebagainya. 为安 Saya 看 mengeluh 对方， kepada 让 umat, 对方来 jadi 供养你， memberikan 这种是 kode 偷，是 sehingga 不行 umat 的 itu 哦。 pun akan 假如 memberikan 你 membelikannya 你想去 yang 美 baru 国， dan 你讲哎呀 memberikannya 好可怜啊， sebagai 我钱不 persembahan buat 够 Anda. 啊， Itu 然 tidak 后 boleh 我 namanya 也没有机 mencuri. 会去美国 Atau 啊， Anda 然后 berkata, 哎 aduh 呀 saya 我没有 ingin 坐 ke 过头等 Seattle, 舱 tetapi 啊， saya 人家 tidak 单次 tidak 自驾 punya 人家 uang 买机 untuk 票给你 biaya 啊， atau saya tidak 其 pernah 实 duduk 你是属于 bisnis 偷， class. 是你靠 Nah, 官 Anda 司 memberikan 方式来 kode-kode 得到这 itu 个供 kepada 养。 umat. 但 Dan 是 jika 假 umat 如有 memberikan 人要供 persembahan 养你， itu 你 kepada 有 Anda, 贵 itu 重的东 berarti 西， Anda telah 你要不要 mencuri. 受？假如你确定不是在你自己安 Jika 世 umat 之 memberikan 下， persembahan yang bernilai 你可以 tinggi 决定 kepada 受还 Anda, 是不 apakah 受。 Anda 不 boleh 过世尊有 menerimanya? 交代出 Yang 来， penting jika Anda 人家假 tidak 如讲 memberikan 一定要 kode 供养 terlebih 你的 dahulu 话，讲了 kepadanya, 3 tidak 次，那你就 mengatakannya, 收了。好， maka 假如 terserah 你们 Anda 供 mau 养我， menerimanya atau 至 tidak. 少要供 Secun 养到第 berkata, 3次， jika 好不好？我第 umat 4 telah 次讲 berkata 那 3 就是我真的 kali 不需 kepada 要。 Anda untuk menerimanya, 假如但 maka 是 Anda 很贵重的 terima 话，我 saja. 会告 Untuk 诉你 saya 太贵 harus 重 4 了。 kali, 一般来 karena 讲，人家 jika 供养 terlalu 出家 bernilai 众的 tinggi, 东西 saya 啊， tidak 不要 berani 有这种 menerimanya. 想法说，哎呀，我何德何能，我怎么可以接受这个供养？ Sebenarnya 错，人家供养你的时候，有时候是用你来做代表，因为他们早 jika 就 ada 知道 umat 出家众啊， ada 刚 umat 好你在前 memberikannya 面啊， kepada 对 Anda, 不对？ berikan 刚好 persembahan 你 pada 最 Anda 你 bagi 是 para 最 biksu, 投眼的那一 maka 个， biksu ini 哦， jangan 不是你的 berpikir, 同门 aduh 缘， bagaimana 可是 saya 刚好 layak 他 untuk 看你的顺 menerima 眼， benda ini. 他以 Jadi 你作为 sebenarnya 这个 bukan 出家 berarti 众的代表来 itu 供养你， pasti 你要明 diberikan 白， kepada 你 Anda. 接受 Ia 这个供 memberikan 养的时 karena 候，是 Anda 以 adalah 你跟
seorang biksu. Jadi saat Anda menerima persembahan itu, Anda mewakili semua biksu untuk menerimanya. Jika bagi Anda terlalu nilainya terlalu tinggi, Anda boleh saja menganggapnya sebagai dana. Jadi ini semua tergantung kebijaksanaan Anda. Yang penting saya katakan kepada kalian semua, yang pertama tidak boleh memberikan kode atau isyarat untuk mendapatkan benda itu supaya diberikan oleh umat. Kedua, jika menurut Anda terlalu tinggi nilainya, terlalu mahal,
哎呀，完蛋了，我会卡住。好，就是何德何能啦。不过他有一句话就比较好听了啊，得不到位不是得不到，怎么聊？好，没事了，你们很聪明的，你帮我脑补这个字就好了啊。好，我们进入第二段言诀。 Jadi jika pokoknya kalian pikirkan saja ya, itu perlu atau tidak menerima persembahan itu. Lalu selanjutnya adalah Yuanji atau Pratekya Buddha. Jadi mereka memahami semua ikatan nidana. Lalu selanjutnya ada Bodhisattva. Jadi jika kalian melihat bahwa Pratekya Buddha dan Sravaka, keduanya adalah mengutamakan pelatihan diri sendiri. Tetapi untuk Bodhisattva itu mengutamakan diri orang lain, mengutamakan insan. Jadi mereka melatih Satparamita. Mengapa saat mempelajari Vajrayana, Tantrayana, Anda perlu dasar-dasar dari Sravaka, Pratekya, dan Bodhisattva. Ini berbeda dengan saat sekolah. Anda harus lulus dulu tahapan 1, 2, 3, Anda baru boleh masuk ke tahapan keempat. Bukan demikian. Tetapi jika Anda sudah memiliki pondasi sebelumnya, Anda baru bisa memasuki Tantrayana. Jika Tantrayana Anda, sadhana Tantra Anda belum ada kemajuan, berarti ada poin-poin dari Pratekya, Sravaka, Pratekya, dan Bodhisattva yang belum Anda kuasai, belum Anda kuatkan. Jadi dalam Tantra dalam ada bagian Kriya Tantra, Guya Kriya Tantra, Carya Tantra, dan Yoga Tantra. Dalam tahapan Kriya Tantra ada tahap-tahap, ada ritus. Dan jika Anda melakukannya lalu Anda merasakan ada kontak batin, Anda merasa senang. Tidak ada kontak batin, Anda tidak senang. Itu tidak boleh. Berarti Anda belum kuat pondasi dasarnya. Sama seperti Sravaka, Anda mungkin Anda tidak jadi biksu, tetapi Anda memiliki niat meninggalkan keduniawian. Jadi Anda tidak lagi mengejar nama dan tahta. Anda hanya mengumpulkan berkah pahala. Jadi Anda harus belajar sikap meninggalkan keduniawian. Jika ada kontak batin, oke, tidak ada pun tidak apa-apa. Nah, jika Anda kuat dalam Pratekya, maka Anda paham mengapa muncul kontak batin ini, mengapa tidak ada kontak batin. Mungkin Anda muncul kontak batin karena Anda sudah melakukan tahapan tertentu dengan benar, jadi Anda sudah paham. Nah, untuk dasar Bodhisattva, jadi Anda paham semua yang Anda lakukan merupakan hal-hal yang berguna untuk insan luas. Jadi misalnya Anda mempelajari abhisna, tetapi tidak bertujuan untuk membantu insan, maka Anda tidak akan bisa memasuki tahapan Tantra dalam. Sucun pernah menjelaskan beberapa hal tentang Tantra dalam ini, yaitu Kriya Tantra adalah metode persembahan. Mungkin Anda belum paham, tetapi nanti setelah saya jelaskan contohnya, Anda harusnya sudah paham. Lalu Carya Tantra adalah metode adhisthana atau pemberkatan. Dan Yoga Tantra itu adalah metode kontak yoga. Jadi pada tahapan Kriya Tantra, Anda tidak bisa melihat Adinata. Jadi dia tidak menggunakan mata fisik untuk melihat Adinata. Pada tahapan Carya Tantra, Adinata memberikan pemberkatan kepada Anda, dan pada tahapan Yoga Tantra, Adinata sudah berkontak yoga dengan Anda. Dan setelah 3 ini sudah mantap, Anda akan memasuki tahapan akan lebih bagus saat menekuni Guya Tantra, yaitu ada Mahayoga,
yaitu manunggal dengan semua adinata. Ya, seperti Secun berkata, Anda bervisualisasi cahaya biru yang lalu Anda serap masuk ke dalam diri Anda. Ini hanya boleh ditekuni setelah mencapai kontak yoga dalam sadhana adinata yoga. Jadi Anda harus paham, setelah Anda menekuni tantra dalam hingga kuat, barulah boleh memasuki yoga Guya Tantra. Nah, selanjutnya di dalam Guya Tantra itu ada Anu Yoga. Jadi ini Anda mulai melatih prana, yoga, dan bindu. Dan di sini juga ada nama lain yaitu tahap pembangkitan. Maksudnya adalah Anda masih menggunakan pikiran, ucapan, dan perbuatan Anda untuk bersadana, untuk melatih diri. Jadi masih menggunakan visualisasi, mudra, dan mantra. Jadi tahapan Mahayoga tadi adalah tahap pembangkitan dan Anu Yoga adalah tahap paripurna. Jadi masih ada penggunaan Triguya tetapi sudah berbeda. Tetapi saat memasuki tahap terakhir yaitu Ati Yoga itu adalah pencapaian kebudaan. Jadi secara kesimpulannya, metode Hinayana atau Theravada mempelajari Sravaka dan Pratyekya. Karena mereka mempelajari Sravaka itu karena meninggalkan keduniawian, meninggalkan benih duka dan meninggalkan duka serta sebab-sebab duka. Lalu Pratyekya yaitu mengetahui nidana dari setiap fenomena. Lalu Bodhisattva dalam melatih bodhicitta, yaitu melatih pelatihan diri keluar dan ke dalam, yaitu berdana, taksila, dan sebagainya. Jadi berdana dan taksila adalah pelatihan luar, pelatihan ke dalam, bawana dalam adalah santi, wirya, dhyana, dan prajna. Jadi jika Anda melatih bawana luar itu juga harus memasuki tahapan yang lebih mendalam. Jika Anda tidak menggunakan prajna Anda dalam berdana, maka akan berbeda hasilnya. Kita harus paham bahwa berdana pada akhirnya adalah Tri Mandala Parisudhi atau 3 prinsip kesunyataan dalam berdana. Jadi sebenarnya di dalam tahapan ini semuanya adalah taat. Bodhisattva itu semuanya adalah taat sila, mengembangkan tekad dan juga melaksanakan tekadnya, tekad agung. Nah, terkait Kriya Tantra, Carya Tantra, dan Yoga Tantra, ada yang keliru. Ada pandangan keliru yang menganggap, oh kalau sadhana catur prayoga itu masih Kriya Tantra. Lalu Guru Yoga di Carya Tantra dan Adinata Yoga itu Yoga Tantra. Sebenarnya tidak demikian. Menurut penjelasan Secun, bagaimana memutuskan apakah Anda sedang berada di tahapan Kriya Tantra, Carya Tantra, atau Yoga Tantra? Itu jika Anda mengikuti ritus, Anda tidak paham mengapa dan bagaimana, tetapi Anda hanya tahu melakukan ritus sesuai ritus, berarti Anda berada di Kriya Tantra.
Carya Tantra adalah Anda mengikuti ritus, tetapi Anda sudah paham poin-poinnya. Nah, bagaimana dengan Yoga Tantra? Yaitu Anda sudah manunggal dengan Adinata. Anda sudah paham bagaimana caranya beryoga dengan Adinata, manunggal dengan Adinata. Dan 3 bagian selanjutnya saya tidak jelaskan karena ini harus sudah kontak yoga dengan Adinata barulah kita pelajari. Jadi bagian tertarik boleh membaca-bacanya sendiri, mencari literatur. Saat saya baru menjadi biksu, saya mungkin masih kurang tahu sopan santun. Saat berjumpa dengan Secun, saya suka bertanya macam-macam. Saya bertanya, Secun, Anda adalah Buddha, mengapa Anda masih melakukan Namaskara? Kalau sekarang saya ingat lagi, saya sangat cemas mengapa saya bisa bertanya hal semacam ini, lancang sekali. Tetapi waktu itu saya masih lugu. Dan saat itu Secun menjawab, jika Anda sudah hebat, lepaskan semua pakaian Anda dan Anda berlari keluar. Dan saat itu saya menanggapinya dengan serius. Saya berkata, Secun, jika saya berlari dalam kondisi telanjang, nanti saya bisa ditangkap polisi loh. Saya tidak bercanda, saya menanggapinya dengan serius. Dan lalu Secun merasa bahwa, oh sepertinya saya memang serius bertanya, dengan sungguh-sungguh bertanya, bukan iseng saja bertanya. Akhirnya Secun pun menjelaskan tentang Kriya Tantra dan Carya Tantra ini. Waktu itu Secun belum membabarkan tentang Mahaparipurna. Jadi Secun berkata, karena kalianlah saya harus melakukan Kriya Tantra ini. Jika tidak, kalian tidak lagi belajar. Waktu itu saya masih kurang paham, tapi saya ingat tapi belum paham. Saya pelan-pelan mencernanya. Secun berkata, jika Anda berada pada tahap pelatihan diri Kriya Tantra, Anda ingin menghormati Pancabuddha, Anda harus terlebih dahulu mempersemayamkan Pancabuddha. Tetapi jika Anda sudah paham apa yang mewakili Pancabuddha, berarti Anda sudah berada di tahapan Carya Tantra. Tanpa rupang pun Anda bisa menggunakan batu sebagai penggantinya. Jadi apakah Anda paham? Pada tahap Kriya Tantra Anda butuh rupang, tetapi di Carya Tantra Anda bisa menggunakan benda lain sebagai perwakilan. Pada tahap Yoga Tantra Anda tidak membutuhkan semuanya karena Pancabuddha langsung masuk ke dalam diri Anda, langsung manunggal. Jadi waktu itu saya masih belum terlalu paham, tetapi saya merasa ini banyak kaya akan Dharma rasa. Dan saat Secun sudah membabarkan tentang Mahaparipurna, saya pelan-pelan mempelajarinya sehingga bisa lebih memahaminya. Saya beri sebuah contoh. Misalnya ada yang belum memiliki pacar dan ia ingin mengejar seorang gadis. Dia meminta saya untuk mengajarinya bagaimana mengejar gadis. Saya ajari, Anda harus melakukan Kriya Tantra. Contohnya, Anda harus memberi bunga setiap hari. Anda harus mengiriminya pesan, text message. Lalu ketiga, Anda harus mengajaknya untuk menonton. Lalu ada waktu lagi Anda harus mengajaknya makan. Coba saya tanya kalian, apakah dengan melakukan ini, apakah gadis itu akan menerimanya sebagai pacar? Jadi pria ini melakukannya tetapi tidak paham untuk apa ia melakukannya. Jadi inilah Kriya Tantra. Karena itulah Secun mengatakannya ini adalah metode persembahan. Jadi Anda melakukannya tanpa Anda paham mengapa harus melakukannya. Anda mempersembahkan waktu Anda, tenaga Anda, dan sebagainya. Hanya Anda belum paham kiatnya, intinya apa.
Tetapi setelah Anda melakukannya terus-menerus, Anda pun akan paham. Karena setiap kali Anda memberikannya bunga setiap hari, Anda perhatikan jika Anda berikan bunga putih, ia akan lebih senang. Lalu saat Anda mengobrol dengannya, Anda bisa paham, oh ternyata saat diajak ngobrol hal-hal yang lucu, ia akan lebih suka menanggapinya. Lalu jika Anda mengajaknya nonton bioskop, setelah beberapa kali Anda perhatikan, ia suka nonton film action. Lalu saat makan, ternyata ia suka makan makanan pedas. Saat ini Anda sudah paham kan poin-poinnya. Nah, ini adalah Carya Tantra. Jadi Carya Tantra itu Adinata memberkati Anda karena Anda sudah tahu poin-poinnya. Jadi jika pria ini melakukan poin-poin yang disukai oleh gadis itu, tentu saja akan diterima. Dan pada akhirnya mereka akan menikah. Menikah itu adalah tahapan yoga tantra. Sebenarnya ada satu masalah. Bukan berarti jika Anda melakukannya sama seperti ini, maka pasti akan bisa mencapai kontak yoga dengan Adinata. Sama seperti mengejar gadis. Bukan berarti melakukan semua poin-poin ini, hal-hal ini, pasti akan mendapatkan gadis itu sebagai seorang istri. Apa yang membuat perbedaan? Seperti yang kita katakan di kelas sebelumnya, yaitu Anda harus paham Adinata yang cocok untuk Anda. Sama seperti mengejar perempuan ini, mengejar gadis ini, harus yang sesuai untuk Anda. Jadi dalam bersadana juga sama. Jika Anda sangat menyukai uang, tetapi Anda melakukan sadhana Adinata Yoga Sitigarbha Bodhisattva, tentu tidak akan berkontak batin. Jika Anda bersadana Jambala, lebih bisa kontak batin. Jadi harus memilih Adinata yang sesuai dengan Anda. Ada 3 poin penting dalam memilih sadhana Adinata, yaitu pertama ada kecocokan nidana. Jadi sebelumnya Anda kehidupan lampau, apa nidana Anda dengan Adinata itu. Yang kedua adalah nidana dharma. Yang pertama nidana karma, yang kedua nidana karma. Jadi sesuaikan dengan diri Anda. Jadi misalnya Anda dokter, Anda suka mengobati orang, Anda cocok bersadana baik saja guru Buddha. Yang ketiga adalah nidana keyakinan. Jadi Anda memiliki kemantapan batin dengan Adinata itu. Sama seperti memilih gadis untuk jadi istri. Jika Anda mengejar satu perempuan, apakah kemudian Anda muncul perempuan lain yang lebih cantik lalu Anda langsung ganti mengejar yang itu? Tentu tidak kan, sama seperti memilih Adinata. Anda sudah suka Adinata ini, Anda tekuni, tapi bukan berarti muncul Adinata lain yang sepertinya lebih hebat, Anda langsung ganti lagi. Jadi jangan demikian. Biasanya Anda bisa memilih Adinata Anda di dalam hati Anda sudah tahu mana Adinata yang Anda sukai, itu akan terasa di dalam batin Anda. Seperti di dalam Chen Fo-chung ada Mahastadinata. Di dalam buku Secun ke-107, jadi ada Maha Astadinata dalam Chen Fo-chung. Anda harus memilih mana yang sesuai dengan Anda. Ada jodoh, ada nidana dharma. Misalnya baik saja guru. Anda memiliki karakteristik suka menyembuhkan insan. Buddha Amitabha yaitu memiliki karakteristik terlahir di Sukawati Loka. Bodhisattva Walokiteswara memiliki karakteristik Maha Maitri Karuna. Bodhisattva Sitigarbha adalah memiliki karakteristik menuntun insan di kedua alam, yin dan yang. Maha Cundi memiliki karakteristik yang tersuci dan terunggul. Suci dan terunggul. Sebenarnya karakteristik ini mirip dengan Padmasambhava. Jadi semuanya harus yang terunggul. Sadananya yang terunggul. Maha Cundi dan Bhagawati Cundi dan Padmasambhava memiliki kemiripan. Jadi biasanya sadaka perempuan yang menyukai Padmasambhava itu cocok sekali bersadana Bhagawati Cundi. Dan untuk yang suka sadaka pria yang suka Bhagawati Cundi, mereka cocok menekuni sadana Padmasambhava karena memiliki karakteristik menaklukkan marah. Untuk Jambala Kuning memiliki karakteristik
suka membantu dengan dana uang. Jadi sangat suka berdana, menyumbangkan uang. Untuk Padma Kumara, mirip dengan Amitabha Buddha, yaitu memiliki karakteristik terlahir di Sukawati Loka dan juga memiliki maha berkah. Tapi sebenarnya Pak Masambawa juga memiliki karakteristik lain, yaitu memiliki sifat kumara atau sifat lugu. Jadi Anda sendirilah yang paham apakah sifat Anda, batin Anda masih lugu atau tidak. Jadi Secun memberitahu kita semua karakteristik dari Adinata ini supaya kita bisa melihat mana yang memiliki nidana dharma dengan Anda. Banyak yang belum paham. Setelah memilih Adinata, apakah sudah boleh menekuni sadananya? Sebenarnya di sini ada perihal pengabdian kepada Adinata. Jadi jika Anda tidak pernah menyapanya, mengabdi kepadanya, Anda tidak tahu apakah Anda sudah layak untuk menekuni sadananya. Jadi ini ada di dalam risalah Sadhana Tantrayana yang dituliskan oleh dikumpulkan oleh Yang Arya Tsongkhapa dari dari ajaran para sesepuh tantra. Jadi ini kutipan saja. Kita simak poin-poin yang di highlight, diberi warna kuning. Jadi di sini kita katakan konteks kita adalah sadhana Adinata Yoga. Jadi jika Anda belum mengabdi kepada Adinata tetapi Anda melatih sadhana Adinata Yoga, tentu saja tidak mungkin berhasil, bahkan bisa mencelakai diri Anda. Lalu sesepuh yang Heising Lunsu berkata, jika Anda tidak mengabdi kepada Adinata pasti akan tercelaka. Lalu sesepuh yang lain berkata, jika pengabdian Anda telah berhasil, maka Adinata pun pasti akan berhasil, akan merestui. Jadi intinya secara simpelnya dikatakan Anda harus terlebih dahulu mengabdi kepada Adinata dan setelah disetujui, direstui, barulah Anda boleh menekuni sadhana Adinata Yoga. Jadi ada salah satunya pengabdian itu adalah merapal mantra sebanyak 100.000 kali. Atau ada juga yang berkata bahwa jika Anda sudah merapal mantranya sebanyak 10.000 kali, lakukanlah 1 kali homanya, api homanya bagi Adinata itu. Jadi setelah semuanya diringkas, itu ada 3 poin pengabdian. Yang pertama adalah pengabdian dengan menampakkan sosok. Jadi Secun berkata penampakan itu ada 3 macam, yaitu tampak dalam meditasi, dalam yidam, dan juga tampak dengan mata fisik. Jadi saat Anda melihat kemunculan Adinata, tidak peduli berapa kali pun Anda sedang merapal mantranya, Anda tetap lanjutkan saja rapal mantranya, tetap lakukan homa untuk beliau. Lalu yang kedua adalah Anda menetapkan satu waktu. Misalnya, saya masih menekuni sadhana catur prayoga dan guru yoga, tetapi saya sudah memilih Adinata. Jadi dalam 1, 2, atau 3 tahun ini, saya akan merapal mantra Adinata. Entah berapa kali pun tidak masalah, saya teruskan merapal mantranya selama beberapa tahun yang sudah saya tetapkan itu. Yang ketiga, pengabdian dalam hal jumlah. Jadi misalnya Anda merasa, oh masih lama untuk masuk sadhana Adinata Yoga. Jadi dari sekarang saya sudah mulai merapal mantranya saja, misalnya 100.000 kali dan sebagainya. Jadi itu adalah jumlahnya. Jadi ada poin. Jadi dari ketiga poin ini, yang pertama melihat penampakan fenomena, yaitu pada saat itu
Anda tidak mematok berapa lama atau berapa banyak mantra yang dirapal. Tapi Anda lakukan saja terus sampai akhirnya Adinata muncul dan memberikan tanda untuk membolehkan atau kai shu xiang. Jadi wajah yang menunjukkan seperti sudah di-ACC atau diperbolehkan, diterima. Maka Anda sudah boleh menekuni sadhana Adinata Yoga. Apakah Anda sudah paham tentang 3 macam pengabdian kepada Adinata ini? Kurang lebih penjelasan singkat tentang Mahaparipurna sampai di sini. Sekarang saya akan jelaskan bagian yang Anda renungkan. Misalnya dalam menekuni sadhana Anda membutuhkan taat sila, ya kan? Nah, taat sila itu ada di bagian yang mana? Jika Anda merasa Anda belum bisa berkontak yoga dalam sadhana Adinata Yoga, Anda pikirkan lagi, apakah Anda sudah menaati sila? Jadi taat sila itu ada dalam bagian tantra luar, yaitu Sravaka, Pratekya, dan Bodhisattva. Itu semua harus taat sila. Jadi jika di kemudian hari Anda membaca dalam buku Secun dibabarkan tentang kiat-kiat, Anda akan paham ini berada pada tahap. Kiat ini ada pada tahap Kriya Tantra, Carya Tantra, yang mana? Jadi contoh seperti tadi, jika Anda sudah tahu pacar Anda suka bunga putih, lalu Anda mendengar kiat dari Secun. Ada teman yang berkata ada kiat dari Secun bahwa memberi bunga kepada pacar itu harus 5 warna. Dan saat itu apakah kemudian Anda langsung memberi bunga 5 warna padahal Anda sudah tahu pacar Anda itu suka bunga putih? Jadi kiat-kiat rahasia itu jika Anda sudah pada tahapan Guya Tantra, Anda akan paham apakah kiat itu perlu Anda jalankan atau tidak, cocok untuk Anda atau tidak. Oleh sebab itu banyak siswa yang mendengarkan, oh Secun sudah membagikan kiat rahasia ini. Lalu ia tidak sabar untuk berbagi, ia segera menyebarluaskannya. Tetapi kiat itu sebenarnya bukanlah berlaku universal untuk semua orang. Semua orang harus memikirkan lagi, apakah kiat ini cocok untuk saya. Di dalam Mahasiddhi Cahaya Pelangi, Secun memberitahu tentang sesuai kaidah Dharma ataupun tidak. Jadi Secun berkata bahwa dalam melakukan sadhana itu perlu Anda perlu abhiseka dan juga Anda perlu sarana dan abhiseka. Jadi apakah Anda tahu ini berada tahapan apa? Tahapan Kriya Tantra adalah Anda melakukan, tapi Anda tidak tahu poin pentingnya di mana. Tetapi jadi seperti Anda melakukan abhiseka, tetapi Anda tidak paham ini buat apa, poinnya apa. Tetapi di Carya Tantra Anda sudah paham gunanya untuk apa. Ya, seperti Secun berkata, mengapa harus abhiseka dan adhisthana? Karena tanpa abhiseka dan adhisthana tidak akan mendapatkan arus dharma. Jadi kiat ini adalah Carya Tantra. Abhiseka dan adhisthana digunakan supaya bisa mendapatkan kekuatan dari Dharma Dhatu dan kekuatan dari Acarya. Yang kedua, selain abhiseka dan adhisthana ini adalah batin yang sangat
menghargai. Jadi istilah ini memang cukup rumit di dalam Mandarin. Ini menunjukkan bahwa Anda disebut dengan Yin Zhong Xin. Jadi Anda memiliki batin yang respect, tetapi respectnya itu sangat-sangat respect lagi. Tanpa ini tidak akan bisa mencapai kontak yoga. Ini adalah Carya Tantra karena ini tidak ada tahapan. Ini langsung poin pentingnya yang diberitahu. Jadi ini adalah Carya Tantra. Nanti setelah ini saya akan memberikan contoh kasus dan saya akan bertanya kepada kalian jika Kriya Tantra Anda ketikkan 1 di kolom chat, Carya Tantra ketikkan 2. Jadi jika ada metode yang butuh Secun untuk menjelaskan tahapan-tahapannya, itu adalah Kriya Tantra. Dan biasanya tahap-tahap ini diwariskan dari para guru silsilah. Anda harus paham, sejak awal dulu itu tidak ada namanya ritus. Nah, setelah para sesepuh mencapai keberhasilan untuk membantu para penerusnya, para siswanya, maka para sesepuh ini menyusun ritus untuk membantu kita. Dan ritus inilah yang diwariskan dari setiap generasi. Jadi untuk mengubah sebuah ritus adalah wewenang dari mula carya kita, bukan Anda. Jadi ritus tidak boleh diubah-ubah. Contoh memberikan bunga tadi. Mungkin mula carya memberitahu, oh berikan bunga 5 warna. Mengapa harus bunga 5 warna? Yang tahu adalah mula carya Anda. Jadi mungkin yang belum paham melakukan tanpa tahu gunanya apa. Jika sama seperti ritus, jika Anda ubah-ubah sendiri tanpa Anda memahaminya, itu tidak akan baik. Anda lakukan sadhana sesuai ritus yang sudah diwariskan oleh mula carya, itulah yang akan berhasil. Secun juga berkata, tidak perlu merasa khawatir mengapa saya belum merasakan arus dharma, belum merasakan pemberkatan. Secun berkata, jika Anda mengikuti ritus dengan sempurna, jadi ada poin pentingnya adalah sempurna. Apa yang diajarkan, itulah yang Anda lakukan. Maka pasti akan mendapatkan adistana, pemberkatan. Jika Anda merasa Anda sendiri yang pendapat Anda benar, Anda ganti-ganti sendiri ritus itu. Maka jika tidak ada kontak batin, tidak ada kontak yoga, salah siapa? Poin ketiga untuk berkontak batin, kontak yoga, butuh batin yang langgeng, yang berkesinambungan. Jadi Secun juga berkata bahwa dulu Secun juga sama dengan semuanya. Tidak ada kontak yoga, baru sampai di Balat, Amerika. Waktu Secun baru terbuka mata batin usia 25 ya. Dan di Balat, Amerika itu kira-kira Secun usia 38. Jadi ya sekitar 11 tahun. Secun menekuni sadhana tanpa ada kontak yoga. Dan setelah di Balat itu kadang-kadang Secun bisa merasakan kontak arus dharma, kadang-kadang tidak. Jadi seperti sesepuh Virupa juga sama, butuh waktu yang lama dia baru bisa merasakan kontak yoga, arus dharma. Tetapi umat sekarang ini baru sadhana bentar sudah berharap ada kontak yoga, kontak batin. Sedangkan Secun saja butuh waktu belasan tahun. Sang Buddha Sakyamuni juga butuh 6 tahun. Jadi jika Anda baru 1 atau 2 tahun menekuni sadhana, sudah ada kontak, justru Anda harus berhati-hati. Jadi jangan 1 atau 2 tahun menekuni sadhana, tidak ada kontak batin, tidak ada kontak yoga, Anda langsung putus harapan. Sebenarnya sadhana Dharma Desana ini Mahasiddhi Cahaya Pelangi merupakan Dharma Desana yang sudah lama sekali. Jadi Secun berkata jika melihat
Dharmakaya tetapi Anda terikat pada Dharmakaya, maka itu tidak sesuai dengan jalan pelatihan diri untuk mencapai moksa. Apakah ada pertanyaan? Karena sekarang sudah 55 menit kelas berlangsung. Dalam buku 272, Sentuhan Cahaya Suci. Ini sudah ada bukunya dalam bahasa Indonesia. Artikel ke-7, mengapa banyak orang melatih catur prayoga mengapa banyak orang tidak mau melatih catur prayoga? Jadi waktu itu Padmasambhava memancarkan cahaya merah ke Secun dan Secun bertanya, apakah penting sadhana catur prayoga itu? Padmasambhava menjawab, paling penting. Apakah ini Kriya Tantra atau Carya Tantra? Jadi ini adalah Kriya Tantra karena Anda tahu penting tapi Anda tidak tahu mengapa. Jadi di dalam catur prayoga ada Mahanamaskara, Mahamandala Puja, Catur Sarana, dan Wajrasattva. Jadi Secun mengajari kita tahapan-tahapannya. Jadi lalu Secun bertanya, mengapa Mahanamaskara itu penting? Padmasambhava berkata, penghormatan, pertobatan, dan menetralisir batin dan tubuh Anda. Jadi Anda tanya pada diri Anda, saat Anda melakukan Mahanamaskara, apakah Anda hanya melakukannya sebagai sebuah bentuk gerakan saja? Apakah Anda menggunakan batin Anda dalam melakukannya? Jika saat Anda melakukannya, Anda bervisualisasi cahaya pemberkatan, lalu asap hitam keluar, pasti Anda akan mendapatkan hasil lebih baik. Berarti Anda sudah berada pada tahap Carya Tantra. Jika Anda hanya melakukannya sebagai sebuah gerakan saja, tidak paham maknanya, berarti Anda masih di Kriya Tantra. Jadi tanya diri Anda, apakah Anda melakukan Mahanamaskara dengan sangat hormat atau hanya cepat-cepat dan berarti sadhana sudah selesai, Anda mau makan. Jadi Anda bervisualisasi pemberkatan dari Buddha Bodhisattva. Jika Anda melakukannya dengan demikian, dengan baik, berarti selamat untuk Anda. Jadi Anda sudah memahami inti dari Mahanamaskara ini. Jadi mulai sekarang gunakanlah batin Anda sepenuh hati dalam melakukan Mahanamaskara. Anda akan melihat jika orang yang sungguh-sungguh melakukan Mahanamaskara, maka akan lebih lama daripada orang lain. Tapi jangan merasa, sengaja dipelan-pelankan saja. Satu gerakan itu bisa 1 menit, sengaja dipelankan supaya kelihatan kusuk. Jadi kalau Anda perhatikan, Anda pasti tahu apakah seseorang yang melakukan Mahanamaskara itu sungguh-sungguh ataukah hanya formalitas saja. Bagian selanjutnya nanti akan ada Mahapuja, Catur Sarana, dan Sadhana Wajrasattva. Jadi kita selesaikan sampai di sini dulu, kita hentikan sampai di sini, kita kembalikan kepada MC untuk melihat apakah ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Captain Amitofo Sangse, bagaimana cara bervisualisasi semua kerabat dari Adinata? Saya yakin tidak semua, saya yakin teman-teman juga banyak yang tidak paham tentang kerabat dari para Adinata. Tadi sudah saya jelaskan di dalam Risalah Tantrayana yang dituliskan, dikumpulkan, dirangkum oleh yang Arya Songkapa. Di situ ada bagian yang mengatakan jika Anda melatih sadhana Adinata Yoga Avalokitesvara,
Sebelum Anda menekuni sadananya, Anda perlu mengabdi kepada beliau. Anda membaca mantranya sebanyak 100.000 kali. Lalu Anda baca juga mantra kerabat-kerabatnya. Nah, kerabatnya itu ya yang Anda ketahui saja Anda baca mantranya. Jadi Anda harus bersyukur Secun tidak membuka semua kerabat dari setiap adinata karena berarti Anda harus japa mantra begitu banyak dari adinata. Jadi jika Anda merapal mantra mula dinata ini, biasanya 100.000 kali sangat mudah selesai. Sebaiknya Anda merapalnya sebanyak 1 juta kali. Tanya selanjutnya, jika melatih sadana catur prayoga tetapi juga melatih sadana Mahadewi Yautsu segera mendapatkan harta, apakah boleh? Jadi menekuni keduanya. Jawabnya adalah boleh, karena ini merupakan sadana karman. Yang penting Anda paham arah dari sadana Anda. Yang satu adalah sadana full time, jadi fokus utama Anda apa? Misalnya catur prayoga dan sadana seperti part time sadana sambilan, yaitu sadana Mahadewi Yautsu. Jadi yang fokus Anda setiap hari harus sadana catur prayoga. Jika waktu Anda tidak banyak, Anda tetap harus fokus pada sadana utama, yaitu catur prayoga. Tetapi jika Anda sudah mencapai tahap Carya Tantra, boleh saja Anda langsung sadana Mahadewi Yautsu karena di dalamnya juga terdapat catur prayoga. Tapi jika Anda masih tahap Kriya Tantra, Anda harus fokus pada sadana utama yaitu catur prayoga. Pertanyaan selanjutnya, jika bervisualisasi adinata, apakah harus bervisualisasi pergerakan dari cahaya, pakaian, ya dharma yudamnya semua? Jadi jawabnya adalah tentu saja harus. Ini sebenarnya akan saya jelaskan di materi berikutnya. Jadi ini menurut Anda Kriya Tantra atau Carya Tantra? Kiat ini. Kalau merasa Kriya Tantra boleh ketik 1, Carya Tantra ketik 2. Pertanyaan selanjutnya, tadi acara menjelaskan bahwa harus terlebih dahulu menguatkan pondasi tantra luar baru masuk tantra dalam. Jika sudah sedang menekuni sadana catur prayoga dan sudah memasuki Carya Tantra tetapi belum sungguh-sungguh paham Pratitya Samutpada, apa yang harus saya lakukan? PowerPoint. Jadi kita simak lagi PowerPoint tadi. Tadi Anda bertanya untuk melakukan ini sadhana ini masuk ke Anu Yoga, tetapi ini membutuhkan adhisthana dari adinata, mula dinata. Jadi Anda harus paham jika Anda merasa Anda sudah memasuki Kriya Tantra, Carya Tantra, tapi Anda tidak paham Pratitya Samutpada, berarti Anda sebenarnya belum memasuki Carya Tantra. Jadi jika Anda sudah masuk ke Pratekya, Anda sudah paham nidananya. Jadi ada pengamatan, misalnya seperti contoh tadi, memberi bunga warna lain tidak ada respon, tapi saat memberi bunga putih ada respon dari kekasihnya.
Jadi sudah bisa menyimak, memperhatikan nidana itu. Jadi seperti mengejar gadis itu tanpa tahu poin utamanya, tentu tidak akan berhasil. Misalnya setiap hari memberikan bunga, tapi sebenarnya kekasihnya cewek itu alergi bunga. Tentu saja malah mencelakainya. Jadi jangan berkata seperti saya sudah menikah dengan dia begitu lama, tapi saya tidak tahu apa yang ia sukai. Nah, itu tidak benar. Tidak akan ada keberhasilan. Jadi Secun juga berkata, misalnya Anda ingin melatih api kundalini, tantra dalam, Anda boleh saja melatihnya pelan-pelan secara bertahap. Ada ungkapan bahwa pelan-pelan berlatih akan cepat mencapai keberhasilan, tapi cepat-cepat berlatih akan lama mencapai keberhasilan. Jadi semuanya harus bertahap. Ada pertanyaan, apabila sadaka perempuan ingin melatih sadhana Padmasambhava, apakah boleh? Tentu saja boleh. Tapi Anda harus punya kiat-kiatnya. Hanya saja kebanyakan yang melatih sadhana Padmasambhava ini biasanya memiliki ciri-ciri maskulin pada dirinya. Jadi biasanya memiliki sifat-sifat lebih maskulin. 好的，谢谢上师。还有啊，接下来是上师，我想请问，如果我们定期修 Ada 持 pertanyaan 烟 lagi. 供法门， Jika kita 但 melakukan 偶尔 yen 忘 kong, 记或是错过，是否那些我们经常供养 tetapi 的众生， kemudian 会因 kita 此所 lupa 求或带来厄 melakukannya, 运呢？ apakah para 谢谢 arwah 上 itu 师。 akan membuat kita sial, akan menagih kepada kita. Topik tentang Duma Puja ini nanti materinya akan kita bahas setelah selesai topik Adinata Yoga. Tapi supaya lebih gampang dan Anda juga lebih lega, akan saya jawab sekarang. Tidak akan. Jadi tidak akan roh itu menagih kepada kita dan membuat kita sial. Anda harus paham, sadhana Duma Puja itu adalah sadhana tambahan. Tetapi sadhana utama harus Anda lakukan terlebih dahulu. Tapi jika Anda sudah memasuki Carya Tantra, boleh saja Anda langsung melakukan Duma Puja karena di dalamnya sudah tercakup Catur Prayoga. 请问上师，看诸天的阶梯，有些上师升上诸天，而不是回归上师的 Ada 净土。 pertanyaan lagi? 问这一个问题的人是不是想害我？请问是哪一位上师？你先说出来。 Ada acarya yang katanya sudah naik ke langit tetapi tidak kembali ke tanah suci. Mengapa demikian? Di dalam buku Secun Eskalasi Alam Dewa. Jadi Sangsi tidak akan memberitahu siapa yang dimaksud. Tetapi target utama semua acarya pastilah berpulang ke tanah suci Mahapadmini Loka, bukan surga. Terima kasih atas jawaban dari acarya. Dan sisa pertanyaan lainnya akan dijawab di pertemuan berikutnya. 对，我的意思是说，上师还有没有要继续讲？因为现在是9点10分。我们是要几点结束？应该9点半都可以。好吧，那我就把那一篇全部讲完了啊，不然的话。Karena waktu masih ada ya sampai jam 8.30 waktu Indonesia Barat.
Jadi akan dilanjutkan kembali materi yang tadi.大家看到了吗？ Jadi dari buku 272 Sentuhan Cahaya Suci bab ke-7. Mengapa banyak orang tidak melatih catur prayoga? Di saat itu Pak Masambawa berkata, catur prayoga adalah yang terpenting. Ini adalah kiat, tetapi kiat ini masih termasuk dalam kriya tantra. Karena Anda tahu ada kiat yang harus dilakukan, tetapi poin pentingnya ada di mana? Nah, poin pentingnya akan ada dalam pertanyaan secun berikutnya. Jadi, secun bertanya, apa gunanya, apa makna Mahanamaskara? Pak Masambawa menjawab, penghormatan, pertobatan, dan pelatihan batin dan tubuh. Jadi ini adalah Carya Tantra. Jadi poinnya dalam melakukan Mahanamaskara adalah penghormatan dan juga pertobatan. Anda akan merasakan diri Anda merasa sangat kecil. Diri Anda sangat kecil di hadapan semesta. Anda akan merasa telah meletakkan diri Anda, merendahkan diri Anda pada titik terendah. Jadi misalnya saat Anda berantem dengan seseorang, apakah Anda bisa melakukan Mahanamaskara? Saat Anda berantem, pasti Anda merasa Anda lebih hebat. Apa Anda bisa melakukan Mahanamaskara, menyembah kepadanya? Nah, jadi Anda meminjam keberadaan para Buddha Bodhisattva di hadapan Anda untuk membantu Anda merendahkan diri Anda hingga titik terendah. Jadi jika Anda melihat ada biksu yang berantem, jangan berkata, oh, biksu Anda harus, kesombongan Anda muncul, lakukanlah Mahanamaskara. Mungkin dia tidak akan senang, tetapi itu adalah saat yang terbaik untuk melakukan Mahanamaskara. Jika biksu itu berada pada tahapan Carya Tantra, ia akan sadar. Ia akan sadar, oh, kesombongan saya sudah muncul, harus langsung saya kikis. Mungkin, dan ia akan berkata, terima kasih, saya sudah melakukannya. Mungkin Anda bingung, mengapa berkata demikian? Anda kan tidak melakukan Mahanamaskara. Jadi, jika melakukan secara fisik, itu adalah Kriya Tantra. Tapi saat Anda tahu makna Mahanamaskara itu mengikis kesombongan. Dengan mengikis kesombongan berarti Anda sudah melakukan Mahanamaskara. Itu adalah Carya Tantra. Sama seperti contoh Buddha Pancadhyani tadi. Apakah harus meletakkan rupang yaitu Kriya Tantra atau Anda menggunakan simbol lainnya yaitu Carya Tantra. Lalu Sucung bertanya, pada saat melakukan Mahapujana, apakah Adinata akan datang makan? Pak Masambawa menjawab tidak. Nah, ini Kriya Tantra atau Carya Tantra? Tentu ada yang sudah paham ya jawabannya. Mengapa ini adalah kiat? Paling tidak pada saat Anda melakukannya, Anda sudah tahu poin pentingnya. Jadi poin pentingnya bukan pada makanan itu enak atau tidak. Jadi Anda tidak akan terpengaruh oleh penampakan dari makanan itu. Jadi ini adalah kiat yang termasuk dalam Carya Tantra. Jadi bukan berarti jika Adinata tidak datang makan, Anda tidak perlu lakukan Mahapujana lagi. Ini adalah Carya Tantra. Secun kembali bertanya, jika tidak makan, mengapa kita masih harus melakukan Mahapujana? Jawabannya adalah Anda memohon pemberkatan dari Adinata. Adinata manunggal dengan Anda tanpa pujan dan melakukan praktik dharma. Tanpa persembahan, bagaimana mungkin? Jadi ini Kriya Tantra atau Carya Tantra. Jadi Pak Masambawa berkata ini adalah tata krama. Dan Secun menambahkan supaya kita lebih paham yaitu poin pentingnya adalah pada penghormatan setulus hati. Dulu ada umat yang bertanya kepada saya tentang sadhana mahapujana. Dia bertanya jika barangnya jatuh, apakah masih boleh dipersembahkan untuk Buddha Bodhisattva? Jadi saya menjawabnya,
Bukan berarti poinnya bukan pada Buddha Bodhisattva masih mau terima atau tidak. Tapi jika makanan itu jatuh, apa masih mungkin Anda ambil dan berikan kepada secun untuk dimakan? Tentu saja tidak, kan? Tentu mengapa Anda harus mencuci terlebih dahulu buah-buahan, baru Anda persembahkan di altar? Kan Buddha Bodhisattva tidak makan buah itu. Jadi semua terletak pada penghormatan Anda. Tanyalah saja pada diri Anda, makanan jatuh di lantai apa Anda ambil dan makan? Orang yang sudah persembahkan makanan itu, apakah makanannya akan Anda berikan lagi kepada secun untuk dimakan? Jadi ini semua tidak perlu Anda tanyakan juga kepada secun. Anda gunakan saja penalaran Anda sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari secun kepada Pak Masambawa, mengapa harus merapal mantra catur sarana? Jawabnya adalah silsilah merupakan yang terpenting. Oleh sebab itu, Anda harus senantiasa mengingat Buddha, Dharma, dan Sangha serta Maha Mula Carya Anda. Dengan demikian, maka arus Dharma akan turun dalam diri Anda. Barulah Anda bisa merasakan arus Dharma menetap di dalam diri Anda. Ini juga kiat. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa harus melatih sadhana Wajrasattva? Lalu Pak Masambawa bertanya, memangnya Samayati itu tidak penting, pertobatan itu tidak penting. Secun jawab, penting. Pak Masambawa berkata, dengan itulah kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu adalah sumber dari kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ini adalah kiat. Lalu secun bertanya lagi, menurut Pak Masambawa, pendahuluan dari catur prayoga itu apa? Pak Masambawa menjawab, olahraga pemanasan tubuh. Banyak orang yang tidak paham mengapa saat melatih sadhana bagian inti, bagian depan itu adalah pemanasan. Secun pernah berkata, membaca mantra pembersihan gunanya untuk membersihkan diri. Mengapa harus merapal mantra pengundang? Itu supaya mengundang kehadiran Buddha Bodhisattva, mengatasi jarak Buddha Bodhisattva. Jadi jika Anda sudah bisa Mahanamaskara untuk mengatasi kesombongan dan sebagainya. Jadi semua tahapan awal dari catur prayoga ini, sadhana catur prayoga, ada gunanya untuk mengatasi setiap kekurangan kita. Jadi juga untuk mengatasi jarak kita dengan Buddha Bodhisattva, mengatasi kesombongan kita dan sebagainya, supaya mudah memasuki tahapan inti. Lalu secun bertanya, mengapa banyak orang tidak melakukan catur prayoga? Pak Masambawa menjawab, akan mudah celaka. Lalu secun bertanya, apakah harus merapal Gata Mahadisthana? Pak Masambawa berkata, ini adalah bagian yang paling indah. Saya sangat suka. Ini Kriya Tantra atau Carya Tantra? Anda pasti heran mengapa Pak Masambawa menyukainya. Ini adalah Kriya Tantra karena Anda tahu Pak Masambawa suka, tapi mengapa demikian? Dan pada akhirnya secun menjawab, tanpa catur prayoga maka ritus tidak akan sempurna. Latihan meditasi akan mengalami rintangan. Jadi dengan melihat kiat-kiat tadi, Anda akan paham ini masuk Kriya Tantra atau Carya Tantra. Hari ini materi kita sampai sini saja. Minggu depan kita akan membahas kiat lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Om Mani Padme Hum. Terima kasih atas pembahasan Acarya Lien Lai yang sangat menarik, sehingga kita mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Jika yang masih belum paham, ulangi lagi tayangan ulangnya. Terima kasih atas penerjemah bahasa Inggris, Biksu Lien An, dan penerjemah bahasa Indonesia,
Fanny Cuciao. Dan terima kasih kepada semua tim yang sudah membantu dalam kelas ini. Minggu depan kita kembali mengundang Acarya Shilin Lai pada tanggal 23 Mei untuk melanjutkan Giat Sadhana Adinata Yoga bagian ketiga. Sekarang marilah kita mengucapkan salam perpisahan dengan Acarya. Boleh membuka mikrofon Anda. 谢谢上师。感恩上师，感恩讲师助教，感恩教授师法师，谢谢师兄师姐。婆婆，见了，谢谢莲海上师，阿弥陀佛，部瑜伽部太精彩，受益良多，真的很精彩，感恩，很精彩。谢谢上师，阿弥陀佛，拜拜，感恩上师，拜拜，感恩灵拜拜，阿弥陀佛，感恩，谢谢灵海上师，阿弥陀佛，阿弥陀佛，感恩上师授课，感恩上师授课，感恩上师授课，阿弥陀佛，感恩上师，感恩。谢谢志龙助教，谢谢一才讲师，感恩